Mereka tidak membawa awak. Mereka tidak membutuhkan tempat tidur. Mereka tidak pernah meminta cuti. Dan mereka tidak akan mengeluh meski harus berdiam diri selama berhari-hari di kedalaman laut yang gelap dan sunyi. Kementerian Pertahanan tercapai pada tahun 2026. Sebanyak 30 kapal selam otonom atau KSOT akan mulai menjaga perairan Indonesia. 30. Angka yang mungkin terdengar biasa. Namun di dunia peperangan bawah laut modern, angka itu cukup untuk membuat banyak pihak mulai memperhatikan. Karena ini bukan sekadar proyek pengadaan alutsista. Ini bukan sekadar cerita tentang drone bawah laut, melainkan tentang bagaimana Indonesia perlahan membangun jaringan penjaga senyap di jalur-jalur laut paling strategis di dunia. Dan bagi sebagian Slonong Boys yang selama ini terlalu nyaman melintas di choke point Nusantara, kehadiran KSOT mungkin akan mengubah satu hal penting. Mereka tidak lagi benar-benar yakin sedang sendirian. Terlalu luas untuk dijaga dengan cara lama. Ada satu kenyataan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan selat, dan ribuan kilometer jalur pelayaran strategis yang setiap hari dilalui berbagai kapal dari seluruh penjuru dunia. Di atas peta, kondisi ini terlihat indah. Namun dalam perspektif pertahanan, ini adalah tantangan yang luar biasa besar. Karena setiap celah laut adalah pintu masuk. Setiap selat adalah koridor strategis, dan setiap koridor strategis membutuhkan pengawasan. Masalahnya, kapal perang memiliki keterbatasan, pesawat patroli memiliki keterbatasan, bahkan kapal selam sekalipun memiliki keterbatasan. Tidak mungkin semuanya hadir di semua tempat setiap saat. Dan justru disinilah KSOT mulai menemukan perannya. Bukan untuk menggantikan kapal selam konvensional, bukan untuk menggantikan kapal perang, tetapi untuk mengisi ruang kosong yang selama ini sulit dijangkau secara terus-menerus. Karena terkadang, kemampuan paling berharga bukanlah kemampuan menyerang, melainkan kemampuan mengetahui lebih dulu apa yang sedang terjadi. Bukan drone laut biasa. Ketika mendengar istilah kapal selam nirawak, sebagian orang mungkin membayangkan kendaraan bawah air kecil yang hanya membawa kamera. Padahal perkembangan KSOT Indonesia sudah melangkah jauh dari sekadar fungsi pengintaian sederhana. Versi terbaru yang sedang dipersiapkan memiliki ukuran lebih besar, daya jelajah lebih jauh, kemampuan operasi lebih lama. Dan yang paling menarik, disebut mampu membawa hingga 8 torpedo, jumlah yang membuat statusnya mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar menjadi mata, ia mulai memiliki taring. Perubahan ini sangat penting, karena dalam peperangan modern, sensor dan senjata perlahan mulai menyatu dalam satu platform. KSOT dapat mendeteksi, KSOT dapat mengawasi, dan dalam kondisi tertentu, KSOT juga dapat memberikan respons. Dengan kata lain, Indonesia tidak sedang membangun sekadar drone laut. Indonesia sedang membangun predator bawah air generasi baru. Penjaga senyap choke point Nusantara. Jika ada satu alasan mengapa KSOT menjadi sangat menarik, jawabannya adalah choke point. Choke point adalah jalur sempit yang harus dilalui kapal untuk berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain. Dan Indonesia memiliki banyak sekali titik seperti itu. Mulai dari Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, hingga jalur-jalur strategis di kawasan timur Indonesia yang menjadi penghubung Samudra Hindia dan Pasifik. Setiap hari, jalur-jalur ini dipadati aktivitas maritim, kapal dagang, kapal perang, kapal riset, bahkan kapal selam. Ibarat persimpangan jalan raya, semua orang ingin lewat dari sana. Nah, bayangkan jika di dasar laut dekat persimpangan tersebut terdapat KSOT yang terus mengamati, tidak bersuara, tidak menyalakan lampu, tidak menunjukkan keberadaannya. Namun, seluruh aktivitas di sekitarnya masuk ke dalam jaringan pengawasan Indonesia. Inilah yang membuat konsep KSOT begitu menarik. Ia tidak perlu mengejar siapapun, ia cukup menunggu. Dan seringkali, pihak yang menunggu justru memiliki keuntungan terbesar. Era Slonong Boys mulai tidak nyaman. Mari kita bicara sedikit lebih lugas. Selama bertahun-tahun, banyak armada asing terbiasa melintasi kawasan strategis Indonesia dengan penuh percaya diri. Tentu sebagian besar dilakukan sesuai hukum internasional. Namun dari sudut pandang pertahanan, Indonesia tetap memiliki kepentingan untuk mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya sendiri. Karena dalam geopolitik, informasi adalah kekuatan, dan ketidaktahuan adalah kerentanan. Maka ketika puluhan KSOT mulai beroperasi, yang berubah bukanlah peta. Yang berubah adalah kesadaran situasional.
Tiba-tiba, laut yang dulu terasa luas dan kosong menjadi jauh lebih ramai bagi sensor Indonesia. Tiba-tiba, ruang yang dulu sulit dipantau mulai memiliki mata dan telinga. Dan bagi sebagian Slonong Boys, kondisi seperti ini tentu tidak terlalu menyenangkan. Karena sekarang, mereka tidak hanya harus memikirkan kapal perang yang terlihat, mereka juga harus memikirkan sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang mungkin sedang diam di bawah mereka, mendengar, mencatat, dan melaporkan. ASEAN akan memperhatikan ini. Jika target 30 unit benar-benar tercapai, Indonesia berpotensi menjadi salah satu operator kapal selam nirawak terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dan ini bukan sekadar soal jumlah, ini soal arah. Karena dunia sedang bergerak menuju peperangan nirawak. Amerika Serikat mengembangkan armada bawah laut otonom. China melakukan hal yang sama. Berbagai negara besar berlomba menghadirkan sistem yang mampu beroperasi lebih lama, lebih murah, dan dengan risiko personel yang lebih rendah. Kini, Indonesia mulai memasuki arena yang sama. Tentu skalanya berbeda, tetapi arah perjalanannya serupa. Dan bagi negara kepulauan sebesar Indonesia, teknologi seperti ini bukan kemewahan, melainkan kebutuhan yang semakin mendesak. Pada akhirnya, kekuatan maritim tidak selalu diukur dari berapa banyak kapal yang berlayar di permukaan, tidak selalu diukur dari seberapa besar meriam yang dibawa, atau seberapa cepat rudal yang dimiliki. Kadang kekuatan sejati justru lahir dari kemampuan melihat lebih dulu dibandingkan pihak lain, kemampuan mengetahui sesuatu sebelum orang lain menyadarinya. Dan itulah yang sedang dibangun Indonesia hari ini. Bukan sekadar armada kapal selam nirawak, melainkan jaringan penjaga senyap yang akan bersembunyi di antara arus, gelombang, dan kegelapan Laut Nusantara. Karena Laut Indonesia akan selalu terbuka bagi pelayaran dunia. Tetapi jangan lagi berasumsi bahwa tidak ada yang melihat. Sebab jauh di bawah permukaan, di tempat yang tidak tersentuh cahaya matahari dan tidak terlihat radar biasa, Indonesia perlahan sedang menanam mata-matanya sendiri. Diam, tidak mencolok, namun selalu terjaga. Dan mungkin itulah alasan mengapa sebagian pihak mulai harus berpikir dua kali sebelum terlalu santai melintasi choke point Nusantara.